Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi inverse fungsi komposisi, yaitu lanjutan dari part yang kemarin ya, yaitu part 2. Yuk, kita langsung aja bahas di part 2 ini. Kita akan membahas terkait dengan inverse dari fungsi komposisi. Nah, di sini bisa diperhatikan fungsi inverse komposisi, yaitu inverse dari fungsi komposisi F bundaran G itu adalah F bundaran G inverse X itu sama dengan G inverse bundaran dari F inverse X. Jadi kita bekerjanya dari belakang ya. Di sini G terlebih dahulu kita inversekan, kemudian bundaran dari F inverse X. Oke, sedangkan inverse dari fungsi komposisi G bundaran F adalah G bundaran F inverse X itu sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Jadi sekali lagi kita dari belakang ya, dari F di sini F dulu, F inverse, kemudian bundaran dari G inverse. Ilustrasinya sebenarnya seperti ini ya. Jadi ketika ada himpunan A, lalu di sini ada himpunan B dan ada himpunan C. Ketika kita bekerja kemarin di fungsi komposisi, di sini X di sini dihubungkan dengan suatu fungsi ke Y dengan fungsi F, kemudian dihubungkan lagi dengan fungsi G di sini ke Z. Nah, penggabungan dari kedua fungsi ini kita bekerja dari belakang lagi, yaitu G terlebih dahulu, G bundaran dari yang depan F atau G bundaran F X itu sama dengan Z ya. Jadi ketika kita masukkan X di dalam penggabungan fungsi ini, kita akan peroleh hasilnya adalah Z. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk fungsi komposisi. Tapi karena kita bekerja di inverse komposisi, sekarang kita balik keadaannya ya. Kita balik dari Z, di sini dari himpunan C itu ke himpunan A. Jadi melalui himpunan B kita ke himpunan A. Sehingga yang semula dia dihubungkan dengan suatu fungsi G, sekarang dia menjadi G inverse ya. Jadi inverse dari si fungsi G. Kemudian dilanjutkan dengan suatu inverse dari fungsi yang tadi, fungsi F. Jadi F inverse dari Z ke X. Jadi kebalikannya ya. Kalau tadi komposisi itu dari X ke Z, yaitu dengan G bundaran F, sekarang dibalik dari Z ke X, yaitu dengan G bundaran F ini. Nah, sehingga bisa kita tuliskan juga untuk penulisan dari G bundaran F inverse di sini kan kita bekerja dari belakang ya. Belakangnya adalah F inverse. Jadi di sini F inverse bundaran G inverse. Atau bisa juga kita tuliskan di sini G bundaran F inverse dari Z itu sama dengan X ya. G inverse bundaran F inverse dari Z itu sama dengan X. Kalau kita penggambarannya seperti ini ya, tapi lumrahnya sih kita tuliskan F inverse bundaran G inverse X itu. Atau kalau misal di sini kita buat dalam bentuk komposisi, boleh kita balik. Di sini Z-nya kita tulis dalam bentuk X untuk inverse-nya ya. Di sini tetap Y, di sini Z. Nah, kalau seperti ini berarti penulisannya jadi G bundaran F inverse dari X itu adalah Z ya. Dengan catatan di sini Z-nya adalah awalannya ya. Jadi yang ada di sini awalannya. Oke, kita next ya.
Di sini bisa diperhatikan ada dua cara menyelesaikan fungsi inverse komposisi. Yaitu yang pertama, kita cari fungsi komposisinya dulu, kemudian kita cari inverse dari hasil fungsi komposisinya. Ya, yang kedua, kita cari inverse dari kedua fungsi yang sudah tersedia, baru kita cari fungsi komposisi dari kedua inverse-nya. Jadi kalau di sini kita cari misal F bundaran GX-nya dulu, baru kemudian kita inverskan ya, jadi F bundaran G inverse X. Nah, ini cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, kita cari masing-masing dari inverse itu, berarti F inverse X lalu G inverse X, kemudian baru kita cari fungsi komposisinya, jadi F inverse bundaran G inverse X atau G inverse bundaran F inverse. Ini tergantung dari apa yang ditanyakan ya. Oke, kita next. Menentukan inverse komposisi dengan menggunakan cara yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah kita cari dulu ya, tadi cari dulu fungsi komposisinya, kemudian kita cari inverse dari hasil fungsi komposisi. Di sini ada soal diberikan fungsi f dan g, yaitu fx-nya sama dengan 5x ditambah 8 dan gx-nya itu x dikurangi 5. Kita diminta menentukan f bundaran g inverse x. Jadi ada dua cara tadi ya untuk menentukan inverse fungsi komposisi ini. Cara yang pertama kita gunakan adalah kita komposisikan dulu ya. Dari fungsi f dan fungsi g di sini kita komposisikan terlebih dahulu. Ya, kita cari f bundaran gx-nya nih. Jadi f dalam kurung gx ya. Langkahnya kan seperti ini nih. Gx sama dengan, nah kita kan bekerja dari belakang nih, kita bekerja dari belakang berarti gx-nya ini kita ganti dengan x dikurangi 5, jadi kita tuliskan dulu f dalam kurung x dikurangi 5, nah seperti ini sama dengan, nah barulah kita masukkan x dikurangi 5 ini ke dalam fungsi f, jadi x di sini kita ganti dengan x dikurangi 5, jadi 5 dalam kurung x dikurangi 5 ditambah dengan 8. Jadi hasilnya berapa? 5x dikurangi 15 ya. Nah, di sini 5x dikurangi dengan 25 ditambah dengan 8. Jadi hasilnya adalah 5x dikurangi 17. Barulah dari fungsi komposisi ini kita tentukan inverse-nya. Ya, kita tentukan inverse-nya. Bisa kita menggunakan cara cepat atau kita juga bisa menggunakan cara yang biasa. Di sini kita pakai cara yang biasa ya. Jadi kita misalkan f bundaran gx-nya itu di sini sebagai y. Jadi y sama dengan 5x dikurangi 17. Barulah kita pindah-pindahkan ruas ya, sehingga x-nya itu di sini sendirian. Jadi negatif 17-nya ini kita pindah ruas, jadi y ditambah 17 ya kalau dia pindah ruas sama dengan 5x. Karena x-nya harus sendirian, jadi 5 di sini kita pindah nih. Jadi y ditambah 17 dibagi dengan 5. Nah, seperti ini. Sama ya hasilnya ya. Jadi f bundaran G inverse Y itu sama dengan Y ditambah 17 per 5. Karena yang ditanyakan adalah F bundaran G inverse X, jadi di sini Y dan Y di sini kita ganti dengan X dan X. Sehingga disimpulkan bahwa fungsi inverse dari F bundaran G adalah F bundaran G inverse X sama dengan X ditambah 17 per 5. Nah, coba kalau misal kita gunakan rumus cepat ya, kita tahu bahwa F bundaran GX-nya itu
sama dengan 5x dikurangi 17. Jadi kita bisa langsung cari F bundaran G inverse dari X itu sama dengan, kemarin gimana, X dikurangi negatif 17 dibagi dengan koefisien yang melekat di X-nya. Jadi X ditambah 17 per 5. Kalau misal soalnya pilihan ganda, boleh kalian pakai rumus cepat. Tapi kalau nanti soalnya uraian, usahakan tetap gunakan cara biasa ya, supaya pengerjaannya lebih runtut. Oke, kita lanjutkan ya untuk menentukan inverse komposisi dengan cara yang kedua. Tetap dengan soal yang sama, yaitu diberikan fungsi f dan g, yaitu fx sama dengan 5x ditambah 8 dan gx sama dengan x dikurangi 5. Kita diminta untuk menentukan f bundaran g inverse x. Kita pakai cara yang kedua ya. Untuk cara yang kedua, kita tentukan terlebih dahulu f inverse x-nya dan g inverse x-nya. Kalau tadi di cara pertama kita tentukan komposisinya dulu baru kita inverskan. Kalau yang di cara kedua kita tentukan inverse dari masing-masing fungsi yang tersedia di sini baru kita komposisikan. Nah, kalian boleh pilih salah satu yang menurut kalian mudah nih untuk kalian ya. Kalau misal dari ibu lebih menganjurkan untuk pakai cara yang pertama, karena cara yang pertama itu lebih mudah menurut ibu ya. Tapi kalau misal kalian suka juga dengan cara kedua, boleh kalian gunakan. Nah, sekarang kita cari dulu inverse dari fx ya. Fx di sini karena menggunakan cara yang biasa, kita tulis fx-nya di sini sebagai y. Jadi y sama dengan 5x ditambah 8. Kemudian kita pindah ruas ya untuk 8-nya di sini. Jadi y dikurangi 8 sama dengan 5x. Seperti ini juga boleh. Jadi di sini kita buat x-nya sendirian. Jadi y dikurangi 8 dibagi 5. Oke, sama ya. Jadi f inverse y-nya sama dengan y dikurangi 8 dibagi 5. Dan f inverse x-nya adalah x dikurangi 8 per 5. Atau kita juga bisa kan gunakan cara cepat ya. Cara cepat itu di sini ketika ada fx sama dengan 5x ditambah 8, kita pakai f inverse x sama dengan x dikurangi 8 dibagi dengan yang melekat di x-nya, jadi 5. Nah, sama ya. Kalian boleh gunakan cara biasa ataupun cara cepat. Next, kita lanjut untuk mencari gx-nya nih. Nah, untuk mencari gx-nya di sini sama ya. Kita buat jadi y sama dengan x dikurangi 5. Jadi x sama dengan y ditambah 5. Jadi g inverse x-nya adalah x ditambah 5. Boleh juga ya gunakan cara cepat ya. Cara cepat berarti di sini untuk gx itu sama dengan x dikurangi 5. Kalau g inverse x-nya berarti x ditambah 5 dibagi dengan 1. Sama aja ya, x ditambah 5. Next, jadi di sini kita bisa langsung tentukan komposisi dari f inverse dan g inverse. Tapi perlu diingat nih, untuk mencari f bundaran g inverse berarti dia sama aja g inverse x bundaran f inverse x. Jangan sampai kebalik, karena kalau sampai kebalik nanti hasilnya juga akan berbeda ya. Jadi hasil yang kita dapatkan nggak akan sama dengan hasil yang ada di cara satu, karena kita kebalik prosesnya. Jadi f bundaran g inverse itu adalah g inverse x bundaran f inverse x, atau g inverse bundaran f inverse x. Jadi di sini g inverse, di dalamnya kita masukkan f inverse-nya. F inverse-nya apa? F inverse-nya adalah x dikurangi 8 dibagi 5. Di sini kita masukkan ke dalam g inverse-nya. Jadi di sini x dan x-nya ini kita ganti dengan x dikurangi 8 per 5. Jadi x dikurangi 8 per 5 ditambah 5. Kita samakan ya penyebutnya ya. Di sini kalau kita samakan jadi 5
Di sini jadi X dikurangi 8 ditambah 25. Ini 5 ya. Jadi X ditambah 17 sama dengan 5. Ini adalah hasilnya. Sama ya dengan yang kita temukan tadi di cara pertama. Oke. Kita next di soal berikutnya. Di sini ada menentukan inverse fungsi komposisi ya, ketika diketahui fungsi fx-nya itu adalah x dikurangi 1 dan gx-nya adalah 5 dikurangi x. Kita diminta menentukan fungsi g inverse bundaran f inverse x dan g inverse bundaran f inverse 3. Nah, untuk menyelesaikannya di sini kita jawab ya, kita jawab. Oke, Ibu akan pakai cara yang pertama, yaitu G inverse bundaran F inverse X itu bisa juga kita tuliskan dalam F bundaran G inverse X. Nah, seperti ini. Jadi, kalau misal kita pakai cara yang pertama, kita harus tentukan dulu fungsi komposisi dari F bundaran G dulu ya. Jadi kita cari F bundaran GX. Di sini hasilnya adalah F dalam kurung GX sama dengan F, kita masukkan GX-nya adalah 5 dikurangi dengan X. Kita masukkan ke fungsi F ya. Di sini setiap X kita ganti dengan 5 dikurangi X. Jadi 5 dikurangi X dikurangi 1. Hasilnya adalah 5 dikurangi 1 itu 4 min X. Selanjutnya kita baru cari inverse dari F bundaran G inverse ya. Nah, seperti ini. Apa nih dia? Nah, barulah kita buat nih. Kita misalkan F bundaran GX itu sebagai Y ya. Jadi Y sama dengan 4 dikurangi X. Jadi Y dikurangi 4 itu sama dengan negatif X. Atau biar di sini dia jadi X sama dengan ya. Jadi X sama dengan 4 dikurangi Y. Nah, barulah berarti di sini F bundaran G inverse Y itu sama dengan 4 dikurangi Y, atau F bundaran G inverse dari X itu adalah 4 dikurangi dengan X. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi hasil dari G inverse bundaran F inverse X adalah 4 dikurangi X. Kalian juga boleh coba cara 2 ya untuk membuktikan benar nggak dari hasil di sini apakah sama ketika kita gunakan cara yang kedua. Nah, setelah itu kita coba selesaikan untuk G inverse bundaran F inverse 3. Nah, untuk soal ini kita bisa langsung selesaikan dengan cara kita masukkan ya. Kan kita tadi udah tahu G inverse bundaran F inverse dari X itu adalah 4 dikurangi dengan X. Ketika ditanya G inverse bundaran F inverse 3, berarti bisa kita tuliskan 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1. Sampai sini bisa, atau kalian juga bisa cari, kita pakai cara yang kedua ya, kalau yang di sini ya. Cara yang kedua yaitu kita cari terlebih dahulu F inverse dari masing-masing di sini. Kalau fx sama dengan x dikurangi 1, kita pakai cara cepat ya. F inverse x-nya berarti x ditambah 1 dibagi dengan 1. Kita nggak perlu tuliskan ya. Sedangkan untuk gx itu adalah 5 dikurangi x. Atau sama aja dengan negatif x ditambah 5. Sehingga untuk g inverse x itu hasilnya adalah x dikurangi 5 dibagi dengan negatif 1. Ya, hasilnya adalah negatif x ditambah 5. Sama saja ya.
Coba kita cek, kalau misal di sini jadi Y sama dengan negatif X ditambah 5. Kalau kita pindah ruas jadi X sama dengan negatif Y ditambah 5. Oh iya, jadi di sini untuk inversenya adalah negatif X tambah 5, berarti sama ya. Jadi G inverse X adalah negatif X ditambah 5. Nah, dari sini berarti kita bisa tuliskan G inverse bundaran F inverse 3 itu sama dengan G inverse dalam kurung F inverse dari 3. Nah, berapa F inverse dari 3? Kita tuliskan G inverse F inverse 3. Berarti kita masukkan 3 di sini nih. Jadi 3 ditambah 1 hasilnya adalah 4. Sedangkan G inverse dari 4 berarti kita masukkan di sini negatif 4 ditambahkan dengan 5, hasilnya adalah 1. Sama ya. Jadi kalian bisa gunakan cara 1 atau cara 2, hasilnya akan sama aja. Diperoleh bahwa G inverse bundaran F inverse dari X itu adalah 4 dikurangi X, dan G inverse bundaran F inverse 3 adalah 1. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut di soal yang kedua, yaitu menentukan inverse komposisi ketika kita diketahui bahwa Gx-nya itu fungsi pecahan. Ini coba dilihat ya. Gx-nya adalah fungsi pecahan dan Fx-nya adalah fungsi linear, X ditambah 2. Yang ditanyakan adalah F inverse bundaran G inverse X dan F inverse bundaran G inverse 1. Kalau tadi Ibu sudah mencontohkan untuk menggunakan cara 1, kemudian baru cara 2, sekarang Ibu balik. Ibu akan jelaskan untuk cara 2 dulu, kemudian baru cara pertama ya. Di sini berarti kita tuliskan untuk F inverse bundaran G inverse X. Ya. Ini yang kita cari. Kalau menggunakan cara kedua, berarti kita harus cari terlebih dahulu nih F inverse X itu berapa dan G inverse X itu berapa. Fx kita tulis X ditambah 2, jadi kita bisa tentukan untuk F inverse X-nya sama dengan kita pakai cara biasa boleh, kita bisa juga pakai cara cepat ya. Di sini jadi X dikurangi 2 dibagi 1 atau X dikurangi 2. Nah, untuk selanjutnya yaitu Gx-nya. Nah, kalau fungsi pecahan seperti ini, sebenarnya kita bisa gunakan cara biasa atau cara cepat. Nah, untuk menghemat waktu, di sini kita bisa gunakan cara cepatnya ya. Jadi G inverse X-nya sama dengan 3 dan 5, di sini kita balik dan kita kasih tanda yang berbeda. Berarti di sini negatif 5x dikurangi 7 dibagi dengan 4x dikurangi 3. Jangan sampai keliru ya dalam membuat inverse-nya di sini. Kalau misal kalian takut kalau salah, kalian bisa cek lagi dengan menggunakan cara yang biasa. Nah, kemudian barulah di sini kita tentukan nih F inverse bundaran G inverse X sama dengan F inverse dalam kurung G inverse X. Nah, jadi F inverse dalamnya kita masukkan negatif 5x dikurang 7 dibagi 4x dikurang 3. Kita masukkan ke dalam fungsi F ya. Jadi di sini negatif 5x dikurang 7 dibagi 4x dikurang 3 kita tambahkan dengan 2. Karena masing-masing dari x di sini, mohon maaf ya, di sini berarti kita masukkan ke F inverse-nya. Jadi x di sini kita ganti, berarti di sini negatif. Kita ganti di sini negatif. Jadi kita samakan dulu penyebutnya. 4x dikurangi 3, di sini negatif 5x dikurangi 7, negatif 2 dalam kurung 4x dikurangi 3. Harus ditulis di dalam kurung ya, karena takutnya nanti kita salah pengoperasian sehingga menimbulkan ke bawahnya juga salah.
gitu. Oke, kita lanjut. Berarti di sini kita tulis di atas saja ya. Kita tulis jadi sama dengan negatif 5x dikurangi 7 dikurangi 8x, negatif 2 kali negatif 3 berarti tambah 6 dibagi 4x dikurangi 3. Jadi hasilnya adalah negatif 13x dikurangi 1 dibagi dengan 4x dikurangi 3. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi F inverse bundaran G inverse X adalah negatif 13x dikurang 1 per 4x dikurang 3. Kemudian kita menentukan F inverse bundaran G inverse 1. Jadi tinggal kita masukkan aja negatif 13 kali 1 dikurangi 1 dibagi dengan 4 kali 1 dikurangi 3. Hasilnya adalah negatif 13 negatif 1 adalah negatif 14 dibagi dengan 1. Jadi negatif 14. Kita coba cek yuk dengan menggunakan cara yang pertama, karena ini tadi kita sudah menggunakan cara yang kedua. Kalau cara pertama, F inverse bundaran G inverse X itu sama saja dengan G bundaran F inverse X. Nah, seperti ini. Jadi, kita harus tahu dulu G bundaran F-nya itu berapa. G bundaran F dalam fungsi G, kita masukkan fungsi Fx ke dalamnya. Ya, jadi di sini G dalam kurung F-nya berapa? X ditambah 2. Dalam fungsi G kita masukkan masing-masing X ditambah 2. Jadi 3 X ditambah 2 dikurangi 7 dibagi dengan 4 dikalikan dengan X ditambah 2 ditambah 5. Nah, hasilnya berapa nih? Hasilnya kita taruh ke atas ya. Kita taruh ke atas. Di sini jadi 3 X ditambah 6 dikurangi 7 dibagi dengan 4X ditambah 8 ditambah 5. Hasilnya adalah 3x dikurangi 1 dibagi dengan 4x ditambah 13. Nah, baru dari sini kita cari inverse-nya. Jadi G bundaran F inverse X. Kita bisa pakai rumus cepat ya. Jadi negatif 13x dikurang 1 dibagi dengan 4x dikurangi 3. Nah, sama ya. Jadi yang kita peroleh di sini sama dengan yang kita peroleh dengan menggunakan cara 1. Oke, jadi kalian boleh gunakan cara 1 ataupun cara kedua, sama aja. Nanti diperoleh hasilnya pun akan sama. Nah, jadi di sini juga bisa kita cari juga untuk F inverse dari G inverse satunya. Gitu. Dengan cara kita cari masing-masing dari G inverse 1. Nah, kita tulis ya, kalau misal kita pakai F inverse bundaran G inverse 1, itu kan bisa juga kita tuliskan F inverse dalam kurung G inverse 1. F inverse G inverse 1, kita masukkan 1 di dalam fungsi negatif 5 negatif 7 dibagi 4 dikurangi 3. Berapa nih? F inverse negatif 13 ya. Jadi kita masukkan di sini. Oh, mohon maaf, negatif 12. Negatif 5 negatif 7 itu negatif 12. Baru kita masukkan ke F inverse-nya yang ada di sini. X dikurangi 2. Jadi negatif 12 negatif 2. Hasilnya adalah negatif 14. Oke, jadi di sini pakai cara 2, barulah cara 1. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada 2 latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah.
kalian bisa kerjakan, lalu kemudian kalian tuliskan nama kalian di kolom komentar berikut beserta jawabannya ya, ditulis kelas juga boleh. Oke, Ibu tunggu komen dari kalian. Kita akan lanjut nanti di part ketiga, yaitu terkait dengan soal cerita dari fungsi inverse komposisi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.